Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan ulasan atau penjelasan mengenai analisis artikel untuk tugas UTS-nya kita yang akan dikumpulkan pada tanggal 31 Desember 2020 hari Kamis ya. Jadi terhitung sekitar 3 pekan lagi gitu kan. Dengan perkuliahan terakhir menurut jadwal yaitu pada tanggal 24 Desember 2020. Nah, berkenaan dengan analisis artikel ini sebenarnya di awal perkuliahan juga di bagian kontrak perkuliahan kalau Ibu tidak salah ingat telah Ibu jelaskan mengenai tugas UTS-nya, tetapi untuk mengingat kembali agar tidak menjadi tabula rasa, Ibu ulangi kembali ya. Nanti tugas UTS kita adalah analisis artikel, seperti yang anak-anak Ibu lihat pada kontrak yang disampaikan di awal, ada 10 artikel yang harus anak-anak Ibu analisis, yaitu 5 artikel dari dalam negeri dan 5 artikel dari luar negeri, atau kita ubah saja bahasanya 5 artikel nasional dan 5 artikel internasional. Nah, untuk yang internasional itu boleh saja penulisnya dari Indonesia atau dari dalam negeri, tetapi naskahnya mereka atau artikelnya mereka diterbitkan pada jurnal-jurnal internasional gitu kan, yang berstandar internasional. Contohnya apa? Salah satunya jelas menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris, seperti itu. Kalaupun nanti ada di antara anak-anak Ibu yang dapat artikel dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Cina atau dalam bahasa yang lain, dipersilahkan, hanya saja nanti ketika analisisnya tetap dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu Ibu ada mendengar keluhan gitu kan bahwa uh, merasa adalah pokoknya berita, ada informasi yang Ibu dapatkan bahwa ada keluhan gitu kan berkenaan dengan analisis artikel. Sebenarnya tugas analisis artikel ini Ibu lakukan sebagai bagian daripada UTS kita adalah sebagai salah satu jalan untuk kalian untuk bisa memulai mencari, membaca, dan menganalisis referensi-referensi yang dapat digunakan di dalam penyusunan proposal skripsi pun hingga ke dalam penyusunan analisis skripsinya nanti, seperti itu. Karena kalau anak-anak Ibu membaca skripsi-skripsi daripada kakak tingkat atau skripsi-skripsi yang ada di sekitaran kita, yang ada di kampus kita, hampir dominan nanti di dalam skripsi yang mereka hasilkan tersebut, apa yang mereka tuliskan di dasar teori atau latar belakang hingga ke bab 2 kajian pustaka tidak semuanya dimanfaatkan di dalam membuat pembahasan di bab 4. Sedangkan adanya bab 2 nanti di dalam proposal skripsi dan juga nanti dipakai juga di dalam skripsi yang disusun, itu adalah untuk memudahkan anak-anak Ibu ketika nanti membuat pembahasan di bab 4. Jadi nanti merujuknya kepada bab 2 yang telah dibuat. Nah, selama ini bab 2 berdiri sendiri, bab 4 pun kajiannya kadang berdiri sendiri atau mencari referensi baru lagi, seperti itu. Nah, kemudian analisis artikel ini juga dilakukan dalam rangka untuk memudahkan anak-anak Ibu menyusun latar belakang proposal penelitian, kemudian juga merancang nanti metode penelitiannya seperti apa, dan mekanisme atau langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan seperti apa. Kalau tidak diawali dengan langkah seperti ini, Ibu yakin awam bagi kita memotivasi diri atau mendorong diri kita untuk mencari referensi-referensi atau bahan-bahan bacaan di dalam penyusunan proposal skripsi. Dan inilah menjadi salah satu faktor penghambat di dalam penyusunan proposal skripsi. Ada sebagian yang dapat ide ataupun dapat judul, tetapi belum paham arah penelitiannya kemana, kemudian langkah penelitiannya harus dilakukan seperti apa, atau bahkan juga mengangkat satu ide atau tema dan ternyata apa yang diangkat itu sudah banyak dilakukan, seperti itu. Nah, itu terjadi karena kurang termotivasinya kita, kurang adanya keinginan daripada diri kita di dalam membaca referensi-referensi di dalam pembuatan proposal skripsi dan nanti juga sampai ke skripsinya. Hal yang terpenting bagi kita adalah kita memiliki kemampuan membaca yang baik, kemampuan membaca dan juga kemampuan mendengar yang baik, seperti itu. Kalau itunya kurang, maka
tentu kita akan merasa kesulitan. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, "Ibu bagaimana caranya mendapatkan referensinya? Sedangkan ini musimnya musim corona, ke perpus pun agak susah." Di awal pun, kalau anak-anak Ibu ingat, Ibu sudah pernah memberikan, video penjelasan mengenai bagaimana mencari artikel-artikel ataupun referensi-referensi kalau masih ingat ya, dari beberapa link-link atau situs-situs yang Ibu berikan, bisa dimanfaatkan seperti itu. Tidak harus kita pergi ke perpustakaan. Dan sebenarnya karya ilmiah yang baik itu adalah tidak semuanya bersumber dari buku. Yang bagus itu adalah ketika banyak sumber referensi yang berasal daripada artikel-artikel ilmiah. Nah, biasanya yang dari buku dibolehkan berkenaan dengan teori-teori ataupun penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak ada didapatkan di artikel ilmiah, atau di artikel ilmiah dia menyebutkan bahwa sumber utamanya adalah dari buku ini penjelasannya. Nah, baru kita merujuk ke sana seperti itu. Jadi jangan dominan semuanya referensinya dari buku, harus ada artikel ilmiah, baik itu artikel di dalam negeri maupun artikel dari luar negeri seperti itu anak Ibu. Baik, kita kembali ke analisis artikelnya. Di sini di layarnya anak-anak Ibu semoga sudah terlihat. Untuk analisis artikel jangan lupa nanti pakai cover. Di lembar pertama covernya logo UIN seperti yang peraturan yang dulu kayaknya waktu ya kalau tugas UTS tidak Ibu minta pakai cover ya kemarin ya. Nah, jadi nanti untuk UTS-nya bikin covernya dulu, formatnya seperti yang ada ini. Times New Roman spasinya 1 sampai 1,5, logo UIN, analisis artikel ditulis dengan ukuran huruf 14, kemudian disusun untuk memenuhi UTS mata kuliah ya. Ini kuliahnya ketinggalan. Metodologi penelitian SDMI, kodenya itu ukurannya 1:11. Dosen pengampu, namanya, penyusunnya siapa, nama dan NIM, program studi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin, bulan dan juga tahun, berarti Desember 2020. Baru nanti karena kita menganalisis 10 artikel, berarti nanti akan ada 10 poin. Yang kalimat isi ini diganti 1 titik artikel 1, 2 artikel 2 sampai 10 artikel. Nah, setelah 1 artikel 1 bikin tabel seperti ini, seperti yang sudah disediakan. Yang kita analisis mulai dari penulis artikel, dari artikel yang kita dapat, penulisnya siapa, taruh di sini, nggak perlu ketik, bisa saja di copy paste seperti itu kan. Kemudian tahun terbit atau publikasi artikelnya, penerbit artikelnya dari mana, edisi dan volumenya keberapa, jumlah halaman artikelnya berapa, judul artikelnya apa, ringkasan isi artikel atau abstraknya. Ini sebenarnya mudah kalau copy paste, tapi harapan Ibu selain copy paste juga membaca isi dari abstraknya orang itu seperti apa, taruh di sini. Kemudian latar belakang penelitian. Nah, artikel itu kan nanti dia akan menyajikan banyak latar belakang. Nanti kalian baca, kemudian kalian sarikan dengan bahasa kalian sendiri, baru taruh di sini sebagai latar belakang penelitiannya. Rumusan masalah penelitian, tuliskan apa yang ada di dalam artikel tersebut, metode penelitian yang di dalam artikel tersebut pindah ke dalam tabel ini. Kemudian kesimpulan penelitian jelas seperti apa yang tertera di dalam artikelnya, saran penelitiannya jika ada, biasanya ada. Nah, kemudian di sini ini yang terpenting juga, apa saja yang telah Anda ketahui dari artikel penelitian ini. Jadi ketika mendapatkan satu artikel setelah dibaca dari awal sampai akhir, kira-kira dari pembahasannya orang itu, poin-poin apa yang sebenarnya telah Anda pahami, telah anak-anak Ibu pahami jauh sebelum membaca artikel ini. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apa saja yang belum Anda ketahui atau yang harus Anda ketahui lebih lanjut berkenaan dengan penelitian ini. Kemudian setelah membaca, menurut anak-anak Ibu masih belum mengerti tentang bla 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 bla. Nah, itu yang dituliskan. Ini dilakukan untuk membantu anak-anak Ibu memahami diri sendiri seperti itu, mengenai apa yang telah anak Ibu pahami dan apa yang belum dipahami, sehingga itu bisa mengarahkan diri kita untuk mencari lebih lanjut hal-hal apa saja yang belum diketahui tersebut untuk diperdalam sehingga dapat membantu di dalam penyusunan proposal skripsi. Kita ambil contoh ya, ini misalkan ada satu anak yang ingin mengangkat tentang self-regulated learning misalnya ya. Kita coba cari self-regulated learning siswa sekolah dasar lah ya,
Nah, siswa sekolah dasar, karena temanya ngangkatnya pengen tentang self-regulated learning untuk siswa sekolah dasar, gitu kan ya. Akhirnya kita cari, ini ada satu artikel. Kita coba satu artikel, baik yang sudah memiliki bahasa judul yang lengkap ataupun yang masih ide saja, itu bisa digunakan di dalam pencarian artikel ini. Misalnya ibu memposisikan sebagai mahasiswa, ibu belum memiliki judul yang lengkap, tapi ibu sudah punya gambaran pengen mencari tentang self-regulated learning pada siswa sekolah dasar. Nah, ternyata ini ada salah satu artikel yang ibu tulis kata kuncinya self-regulated learning siswa sekolah dasar. Ibu cari yang berhubungan. Di sini ada tentang self-regulated learning sebagai strategi belajar siswa sekolah dasar. Kita coba download dulu. Semoga bisa ya. Oke. Apakah terlihat ya? Sebentar. Ibu coba stop sharing dulu. Kayaknya yang terlihat masih PDF-nya tadi ya. Bentar. Share screen. Semoga terlihat ya kalau share screen ini. Oke. Mana ya tadi self-regulated learning. Kita ulang ini kayaknya tadi belum terdownload. Self-regulated learning siswa kelas misalnya kelas 4 SD. Nah, di sini ada salah satu contoh peningkatan kemampuan mana ya? Nih, salah satunya kita coba buka dulu salah satu artikel yang ada. Nah, kita download dulu. Semoga terlihat ya di halamannya anak-anak ibu. Kita download dulu. Kita coba buka. Oke ya, semoga terlihat. Ini kita dapatkan satu artikel, berarti ini artikel nasional dan juga berbahasa Indonesia. Di sini ada namanya, ada tertulis Jurnal Cakrawala Pendas volume 2 nomor 1 Januari 2016. Di sini ada ISSN-nya, ada judul, ada pengarang, ada email, ada abstrak, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya, Bu? Kita lihat ke RPS tadi. Yang pertama, kita tulis dulu artikel 1. Penulis artikelnya siapa? Di sini, karena tadi Ibu punya idenya tentang self-regulated learning siswa sekolah dasar, gitu kan ya, Ibu tadi nulisnya kelas 4, Ibu tulis tema itu dan muncullah artikel-artikel yang berhubungan dengan tema itu. Bagi yang sudah spesifik punya ide, kemudian idenya sudah dikembangkan ke dalam bentuk judul, itu bisa lebih mudah lagi di dalam mencari artikelnya yang berhubungan dengan kata-kata kunci daripada judulnya, seperti itu ya. Nah, ini tadi Ibu dapat satu contohnya. Nah, penulisnya siapa? Penulisnya Dede Salim, Nahdi, dan Juju. Berarti ini nanti Ibu copy paste, Ibu paste di sini penulis artikel. Tahun terbit atau publikasi artikel. Nah, dari sini terlihat tahun terbitnya mana. Tahun terbitnya berarti 2016, Januari 2016. Ini di copy dari Januari sampai 2016, taruh ke tahun terbit atau publikasi artikel. Kemudian penerbit artikelnya siapa? Penerbit artikelnya adalah Jurnal Cakrawala Pendas. Berarti ini di copy, pastenya ke sini, penerbit artikel. Kemudian edisi dan volume. Edisi dan volume ini berarti ini, volumenya volume 2, edisinya sama dengan nomor 1. Ini yang kita copy paste. Copy paste sesuaikan dengan urutan. Kalau yang diminta edisi dulu berarti ditulis nomor 1, volumenya volume 2, seperti itu ya. Kemudian jumlah halaman, kita lihat dia menyajikan halaman atau tidak. Ini ada 1, kita lihat sampai 13. 1 sampai 13 berarti ditulis 1 sampai 13. Nah, di edisi dan volume ini jangan lupa dituliskan ISSN-nya ya. ISSN-nya nih. Karena di sini ada data ISSN, nanti setelah menuliskan volume dan nomornya atau volume dan edisinya, ISSN-nya atau nanti pokoknya nomor unik yang berkenaan dengan artikel itu di copy paste di bagian edisi dan volume ya.
Kemudian masuk ke judul artikel. Judul artikelnya apa? Peningkatan kemampuan self-regulated learning atau SRL siswa sekolah dasar melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share. Ini di copy paste, taruh di judul artikel. Kemudian ringkasan isi artikel atau abstrak, kita baca. Di sini ada abstraknya. Walaupun di copy paste, jangan lupa dibaca, dipahami. Taruh yang ini. Taruh di ringkasan isi artikel atau abstrak. Nah, kemudian latar belakang penelitian. Ini ada latar belakangnya beliau. Di bagian pendahuluan ini adalah latar belakang. Ada sampai berapa halaman? Sampai pendahuluannya lumayan banyak ya. Kenapa ini pendahuluan semua tulisannya? Sebentar ya. Pendahuluan. Oh ya, pendahuluannya lumayan panjang punya beliau. Sampai hampir 7 halaman ya. Sampai di titik mempergunakan pembelajaran model ini. Nah, setelah kita baca artikelnya, kemudian bisa kita tuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri yang menjadi latar belakang penelitian beliau, bahwa beliau menyatakan di SRL itu penting untuk anak sekolah dasar. Kemudian di sekolah dasar itu juga ada mata pelajaran IPS ya. Dulu ini di tahun 2016 ya, IPS sekolah dasar kelas 4. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa di latar belakangnya self-regulated learning siswa sekolah dasar itu rendah, seperti itu ya. Kemudian si peneliti ini memiliki ide atau solusi untuk mengatasi rendahnya self-regulated learning-nya siswa tersebut. Nah, kebetulan self-regulated learning-nya rendah untuk mata pelajaran IPS, seperti itu ya. Kemudian beliau memiliki ide untuk menerapkan metode Think, Pair, Share gitu ya. Kira-kira ini berhasil atau tidak. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya. Jadi, itu yang nanti dituliskan ulang setelah dibaca dulu, bukan mengcopy paste pendahuluannya yang ada artikel dipindah ke bagian latar belakang, tidak. Makanya di sini Ibu tuliskan latar belakang penelitian berdasarkan pemahaman Anda. Menurut kalian, apa sih yang melatar belakangi orang ini menulis artikelnya, melakukan penelitiannya? Seperti itu ya. Beliau mengangkat dari rendahnya SRL siswa, kemudian di sekolah itu ternyata ada mata pelajaran IPS dan ternyata cenderung SRL-nya siswa pada mata pelajaran itu rendah. Kemudian beliau mendapatkan satu solusi bagaimana misalnya menerapkan satu model untuk meningkatkan SRL-nya siswa, seperti itu ya. Nah, di sini juga beliau ada menunjukkan hasil penelitian SRL untuk siswa yang lain. Bahkan beliau memberikan contohnya yang siswa SMA, seperti itu ya. Kemudian setelah itu rumusan masalah penelitian. Ada beberapa artikel yang rumusan masalahnya itu tidak dituliskan secara langsung, tetapi kita harus bisa membaca dari bagian pendahuluan atau latar belakang penelitian. Rumusan masalah di dalam penelitian beliau ini apa, seperti itu ya. Kalau di sini apa ya, kalau kita lihat, coba kita lihat di bagian awalnya. Biasanya di bagian abstrak pun juga ada disebutkan. Nah, ini rumusan masalahnya. Ya, sebentar. Apakah ada peningkatan? Berarti ya rumusan masalahnya. Kalau kita lihat dari latar belakang abstrak dan latar belakangnya, maka jelas beliau ingin melihat apakah ada peningkatan self-regulated learning-nya siswa pada mata pelajaran IPS setelah menggunakan atau menerapkan model TPS tadi, seperti itu ya. Ya,
seperti itu. Nah, itu dituliskan. Bagi beberapa artikel yang lain yang dinyatakan secara jelas rumusan masalahnya, bisa langsung di copy paste. Kalau tidak ada yang seperti ini, maka kita tetap harus membaca secara jelas gitu kan. Masalah yang beliau angkat itu apa. Biasanya sini juga sudah tergambar di bagian abstrak gitu kan untuk rumusan masalahnya. Kalau kita baca abstraknya, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya self-regulated learning siswa sekolah dasar. Peneliti memberikan solusi model pembelajaran kooperatif tipe think per share untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Nah, kalau dilihat punyanya Bapak ini adalah karena bukan mahasiswa ya, karena beliau bukan mahasiswa, sepertinya guru, maka beliau melakukan penelitian yang bentuknya PTK. Tapi nanti anak-anak ibu seperti yang sudah ibu jelaskan di awal, kita tidak bisa melaksanakan PTK ya, karena status kita masih sebagai mahasiswa. PTK boleh dilaksanakan asal misalnya ada kesepakatan dengan guru pengajar. Itu sudahlah ya ibu jelaskan sebelumnya, ini contoh artikelnya saja. Nah, kemudian apa namanya? Sampai mana tadi? Oh, beliau ya kuasi eksperimen. Mohon maaf Ibu, ini kuasi eksperimen. Kemudian ingin melihat lebih kepada peningkatan dan pengaruhnya sebenarnya. Ini rumusan masalahnya dapat dilihat dari sini. Kalau hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan self-regulated learning siswa yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe think per share lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Berarti rumusan masalahnya dari penelitian beliau adalah apakah ada peningkatan self-regulated learning siswa sekolah dasar setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe think per share seperti itu. Itu untuk rumusan masalahnya. Kemudian metode penelitian apa saja yang digunakan di dalam penelitian. Nah, kita lihat ke bagian metode penelitiannya. Di sini dijelaskan beliau bahwa beliau menggunakan penelitian kuantitatif dengan desainnya kuasi eksperimen. Kuantitatif belum Ibu jelaskan ya materinya. Nah, atau eksperimen semu yang katanya beliau terdiri dari 2 kelompok penelitian, yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian anak-anak Ibu juga bisa menambahkan bahwa di dalam penelitiannya ini, di dalam metode penelitian beliau menjelaskan di dalam pelaksanaannya mengadakan pre-test dan post-test. Di sini ada dijelaskan desain kelompoknya non-equivalent control group design, gitu kan. Kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian populasi dan sampelnya seperti apa, instrumen penelitiannya seperti apa, itu dijelaskan di bagian metode penelitian. Ya, di bagian metode penelitian. Kemudian Ibu tidak meminta pembahasan tentang hasil penelitian dan pembahasan, langsung kepada simpulan ya tadi. Simpulan penelitian. Coba kita cermati di artikelnya. Nah, kesimpulannya bolehlah copy paste di sini, boleh. Asal dibaca juga ya. Di sini simpulan penelitian beliau. Mohon maaf. Peningkatan kemampuan self-regulated learning siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe think per share lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Peningkatan pada kelas dengan pembelajaran kooperatif tipe think per share termasuk kategori sedang, sedangkan untuk kelas dengan pembelajaran konvensional mendapatkan kategori rendah. Ini di bagian simpulan. Saran penelitian, apakah ada saran peneliti? Oh, dari sini ternyata peneliti tidak memberikan saran. Berarti kalau tidak ada saran, boleh dikosongkan. Ya, tidak apa-apa. Kemudian apa saja yang telah Anda ketahui dari artikel penelitian ini? Nah, dari artikel penelitian ini setelah kalian baca-baca, ternyata misalnya kalian telah mengetahui tentang pengertian mata pelajaran IPS itu seperti apa. Kemudian misalnya kalian telah tahu tentang self-regulated learning-nya. Poin-poin apa saja yang telah kalian ketahui dari pembahasan ini? Misalnya kalian telah tahu tentang kuasi eksperimen, kalian sudah tahu tentang purposive sampling, kalian sudah tahu tentang apa namanya ya, apa namanya, desain kelompok di dalam penelitian, hal-hal apa saja yang kalian juga telah mengetahui tentang TPS dan sebagainya. Nah, poin-poin yang kalian ketahui dirincikan di sini, dituliskan di sini, ya.
Kemudian untuk yang apa saja yang belum Anda ketahui atau yang harus Anda ketahui lebih lanjut berkenaan dengan penelitian ini, penelitian dari artikel yang dibahas, misalnya menurut kalian, kalian masih bingung atau kalian baru tahu tentang misalnya di sini kalau kita baca skala psikologi self-regulated learning, maka ini kalian tulis di bagian tadi. Kemudian kalian juga masih bingung tentang aspek-aspek yang digunakan dalam skala self-regulated learning. Sebentar ya, mohon maaf. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit bising. Kemudian terus juga misalnya anak-anak ibu masih ada yang belum paham tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji Kolmogorov-Smirnov, apa yang ada di sini, hal-hal yang belum dipahami, itu dituliskan di bagian yang belum dipahami atau yang harus diketahui lebih lanjut, itu dituliskan pada kolom apa saja yang belum Anda ketahui. Ini sebenarnya mirip kayak kita belajar mau UAS misalnya, atau mau UTS, ketika membaca suatu wacana atau suatu penjelasan buku, atau pada waktu zaman sekolah dulu kan kita baca, kita biasanya punya stabilo, terus kita akan menandai hal-hal yang kita anggap penting, yang menurut kita itu harus dipahami lebih penting, kemudian harus dipahami lebih lanjut. Nah, mirip sama seperti itu ya. Jadi, Ibu rasa tidak ada alasan bahwa ini sesuatu yang susah. Seharusnya kita menjadi terpacu, karena ini adalah salah satu langkah di dalam penyusunan proposal skripsi. Bagi yang merasa ini beban, jelas nantinya akan terkendala ke langkah-langkah selanjutnya. Misal membacanya saja malas, menganalisisnya saja malas, bagaimana nanti bisa menyusun proposal skripsinya. Sedangkan proposal skripsi disusun selain daripada melek atau literate terhadap lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di sekitar, kita juga punya banyak wawasan mengenai permasalahan yang akan kita angkat tersebut. Nah, inilah salah satu caranya seperti itu. Dari 10 artikel nanti, kalian harapannya Ibu setidaknya sudah punya gambaran mengenai proposal yang akan disusun. Sudah punya bagian daripada latar belakang, kita bisa mengambil inspirasi daripada latar belakangnya orang, kemudian kita parafrase atau bahasanya kita rubah, tetapi konteks pengertiannya sama, itu diperbolehkan seperti itu ya. Nah, itu terkait yang artikelnya. Jadi nanti, nah di sini kan masih banyak nih, misalnya seperti uji perbedaan rata skor per skala. Kalau menurut kalian ini penting dan harus dipelajari lebih lanjut, berarti ini bisa dimasukkan ke bagian hal yang belum diketahui. Kalau menurut pribadinya kalian, kalian belum mengetahui. Karena kalau secara statistika, mestinya ini sudah dipelajari di mata kuliah statistika ya, seperti itu, seperti uji-uji yang uji normalitas, homogenitas, uji perbedaan dan sebagainya. Mestinya ini sudah dipelajari dan sudah dikuasai di mata kuliah statistika pendidikan kemarin, seperti itu ya. Ini terkait analisis artikel, Ibu harap bisa dipahami, kurangi mengeluh, yang ada itu adalah perbanyak tindakan ya, seperti kata orang, kurangi berbicara tetapi actionnya atau tindakannya lebih diperbanyak. Jadi ada waktu kurang lebih sekitar 4 minggu atau 3 minggu lah untuk mulai bisa menyusun, mencari-cari artikel-artikel yang akan dianalisis, yang akan membantu di dalam penyusunan proposal skripsi di tugas UASnya. Ibu tidak mau nanti analisis artikelnya mengerjakan apa, UASnya mengerjakan apa. Makanya Ibu bilang ide ataupun tema ataupun yang sudah punya bahasa judul yang lengkap itu merupakan dasar di dalam pencarian artikel ya. Kalaupun yang belum mendapatkan judul lengkapnya, dengan adanya ide atau tema yang akan diangkat, itu sudah mulai bisa mencari artikel, kemudian dari analisis artikel, kalian juga nanti bisa menentukan judul di dalam penyusunan proposal skripsinya kalian. Seperti itu ya, harapannya Ibu seperti itu. Terima kasih, semoga bisa dikerjakan dengan baik. Kalau mau contekan boleh lah Bu, silahkan kalau mau contekan, tetapi ini nanti jelas muaranya adalah mengacu muaranya adalah kepada penyelesaian proposal skripsi. Tidak mungkin kan satu dengan yang lainnya proposal skripsinya sama. Nanti bahaya ketika diajukan ke biro skripsi akan salah satu dari 2 atau 3 yang sama itu akan tertolak seperti itu ya.
Oke, demikian dari Ibu. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan nanti dikonsultasikan sesuai dengan jadwal yang telah Ibu tentukan. Ibu mohon maaf karena Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu masih berada di luar kota. Ibu pulang kampung seperti itu dan juga seperti yang Ibu sampaikan di chat grup kita tadi. Jadi nanti konsultasi secara intensnya bisa dilakukan mulai dari tanggal 14 Desember insya Allah. Semoga tidak ada halangan sesuai dengan rencana yang telah disusun ya. Demikian dari Ibu. Terima kasih. Salah khilaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu semuanya dari Ibu. Kalaupun ada kebenaran dan hal-hal yang baik lainnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Ibu jangan hanya terpaku kepada apa yang Ibu jelaskan, jangan lupa juga untuk sering-sering membaca buku penelitiannya, mulai dicari buku penelitiannya, mulai dikoleksilah artikel-artikel skripsi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan medpen, dan semakin meningkatkan kemampuan membaca serta mendengarnya ya, agar nanti proposal skripsi yang disusun setelah masuk ke biro dan disidangkan bisa memperoleh hasil yang terbaik, misalnya gitu kan, langsung diterima tanpa revisi, atau misalnya walaupun menghadap ke jurusan masih bisa diterima seperti itu. Jadi setelah semester ini semoga bisa untuk seminar proposal dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk mengulang kembali materi statistika pendidikan yang telah dipelajari untuk mengaitkan nanti ke metode statistika apa yang harus digunakan untuk anak-anak yang ingin mengangkat penelitian dengan pendekatan kuantitatif ya. Seperti itu, sekian dari Ibu, terima kasih. Bagi anak-anak medpen yang belum mengklik subscribe untuk channel YouTube-nya Ibu, Ibu mohon semoga berkenan untuk mengklik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel YouTube-nya Ibu. Selama ini untuk beberapa video Ibu masukkan ke dalam kategori unlisted gitu ya, tidak dipublikasikan karena memang beberapa pembahasannya fokus kepada kelas tertentu seperti itu. Hanya saja kemarin ada wacana nanti setelah selesai perkuliahan mungkin akan Ibu publish video-video yang Ibu buat di semester ini seperti itu ya. Terima kasih dari Ibu. Salah khilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga ilmunya berkah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.